Danur Books Risa Saraswati. Dan mereka lah para creators di balik film Danur The Last Chapter. Dan kita akan lanjut kepada cast-nya. Prilly Latukonsina as Risa, Zi Asadel as Riri, Dito Darmawan as Dima, Kanti, Dilan Gevialdi as Farid, Dian Nitami as Ellie, Louis Robert as Peter, Aiden Jeffrey as Hans, Filio Deno as Johnson, Said Darian as Hendrik, Muhammad Fauzan as Will. Konferensi ini saya terima kasih udah dan trailer launching on IMAX Danur The Last Chapter. Jadi kalau tahu kenapa, karena Lebaran kita semua tahu itu adalah golden date, tapi filmnya juga harus sesuai kaliber yang berkualitas. Storytellingnya juga berkualitas, mutunya berkualitas, production value, semua paketnya lengkap. Jadi kalau udah begitu dari MD standarnya kita tahu ini Lebaran benar-benar ada 6 film tahun ini, jadi competitionnya makin ketat lagi. Itu sangat penting bagi kami, bagi saya percaya quality is everything, kualitas segala-galanya, dan mengexperiencekan di IMAX itu melengkapkan quality itu. Jadi sangat penting untuk membentuk bahwa image bahwa IMAX, you experience it, you feel it, beda. IMAX, then we compete better. Like if you know, last 2 years Indonesian movie is dominating the box office, like we are almost 66% and then 60+% last year, so it shows. So soon, right now IMAX we are only 0.1% or 1% Indonesia, but we will make that happen. Thank you for the support. Thank you. And yang pasti over here, terima kasih semuanya. Sutradara Awi, thank you, all the best. Kita terus berkualitas terus. Risa, terima kasih. Lily, thank you. And all the cast of Danur, thank you. Prilly, everyone over here, thank you so much. And all the best untuk Riri, thanks you guys. All the best untuk kita semua. Thank you, Danur, The Last Chapter. Rhythm, very to the rains and everything, so thank you for taking time to be here. We at IMAX are super excited with Danur. When I first initially had a chat with Exclusive, we're actively indulged in sort of everyone here in Indonesia, and I think we have a fantastic partner, and congratulations Manoj again, and we'll continue to work in the future as well on releasing more films on IMAX. Bapak memvisualisasikan film ini di dalam skrip, dan bagaimana Bapak menuangkan itu agar bisa di-experience di IMAX sampai dengan penuh. Saya kagum dipanggil Bapak. Prilly ya, udah bersama saya selama 10 tahun. Lele dari Danur pertama juga udah yang nulis naskah. Risa yang udah ngasih ceritanya. Cuma secara teknis, secara ekspektasi Bapak dari data itu Oktober. Rasanya udah kayak syuting 2 film. Ya itu karena kita ngerasa ini Danur terakhir, udah ada desas-desus mau IMAX. Ya udah, jadi kita pikir tidak boleh mengecewakan fansnya Danur. Terus setelah berapa tahun syuting saya pernah nangis, tanya Prilly. Nangis udah kayak anak kecil waktu syuting Danur 4. Sekarang juga saya lagi maaf teman-teman, maaf sebentar saya lagi. Terima kasih everyone. Ya udah. Ada. Selanjutnya untuk Kak Prilly ya. Kak Prilly, mau nanya nih Kak, kan kakaknya udah dari lama ada di Danur Universe ya, dan sekarang gimana nih Kak? Selama 10 tahun itu juga saya benar-benar gak menerima karakter di film horor manapun, benar-benar cuma Risa, karena sesayang itu sama karakter Risa dan sesayang itu sama Project Danur gitu.
Dan project Danur yang terakhir ini udah ditunggu-tunggu banget kan, dari yang ketiga, jaraknya lumayan lama, 6 tahun, dan mau ada lanjutannya gaya, karena setiap ada tawaran yang datang pun, mau gak main film horor? Enggak deh, soalnya masih di Danur. Orang jadi nanya kan, emangnya Danur mau ada lagi? Emang Danur mau kapan? Beneran ada syuting Danur tuh bener-bener hari yang saya tunggu gitu, kayak kapan nih syuting Danur lagi, ada gak ya? Dan akhirnya tiba-tiba Pak Manoj kabarin kita mau bikin Danur dan ini the last chapter. Itu rasanya kayak wah pas banget 10 tahun akhirnya karakter Risa menemani saya gitu. Terus pas baca skripnya, pertama reaksinya beda-beda. Pertama reaksinya kayak astagfirullahaladzim, ini gimana syutingnya? Karena bisa dilihat ya, kepala saya tadi putus gitu ya. Terus saya di dalam peti, jadi kayak ya Allah gimana syutingnya. Malah syutingnya tadi dari Februari ya Pak sampai Oktober itu puasa, sampai batal gak ya nih puasa saya syuting ini gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba reaksi keduanya, duh tapi ini kalau beneran kayak gini seru banget sih, pengen banget bisa ngelihat saya bisa ngelakuin adegan ini, nggak pernah juga kan saya melakukan adegan-adegan yang ada di situ. Abis itu reaksi ketiganya, hah ini beneran terakhir, serius, masih denial kalau ini adalah yang terakhir. Dan akhirnya syutingnya selama itu, baru kali ini ya jadwal saya di blok selama itu Pak. Terima kasih loh dari Februari sampai Oktober untuk ngurusin Danur, tapi pengalaman yang luar biasa, puas karena akhirnya bisa menyelesaikan Danur 4 ini dengan baik dan dengan penuh tantangan, penuh pengalaman. Dan tadi barusan pertama kalinya saya ngeliat trailernya kayak oke, nggak sia-sia kita syuting puasa, abis lebaran syuting lagi, abis itu syuting lagi sampai Oktober, nggak sia-sia karena semoga hasilnya bisa memuaskan untuk penonton dan untuk semua fans-fansnya Danur yang udah baca bukunya dari awal, yang udah membuat Danur perjalanannya sampai hari ini. Dan Danur juga yang sangat jadi akhir yang baik yang bisa mengawali banyak hal-hal baik juga di tahun 2026 gitu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Prina Sukamrina. Terima kasih Kak Prilly. Dan saya akan melanjutkan ke menu. Terima kasih untuk MD, untuk Prilly, untuk Mas Awi, untuk Lele, semuanya yang sudah mengangkat buku saya ini. Apa ya? Lewat Danur saya membuka segalanya gitu, jalan-jalan ke arah lain itu terbuka sampai YouTube dan segala macam. Dan ya Danur itu kayak album isinya semua kenangan-kenangan saya yang sebaik-baiknya kenangan saya bersama Peter CS gitu. Jadi ketika ini bakal jadi last chapter ya, itu juga sama seperti yang saya alami sekarang gitu, dimana kehidupan sudah berubah, sudah ada anak, sudah semakin dewasa, dan itu juga yang mungkin akan disampaikan di film Danur terakhir ini. Jadi memang relate dengan kehidupan saya saat ini. Jadi saya lumayan melankolis sih menghadapi Danur yang sekarang. Ya semoga saja ini bisa menjadi film yang bisa berkesan juga buat teman-teman yang nonton 10 tahun lalu dan masih menikmatinya sampai tahun ini. Terima kasih Karissa Karosati. Berikan tepuk tangannya teman-teman. Dan Danur ini emang thrill of emotion ya. Oke, kita tanya juga untuk Kak Lele nih Kak. Kak Lele, apakah kakak juga merasakan emosi yang sama akhirnya film Danur ini akan berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, kita ternyata udah 10 tahun, entah berapa kali kita ngelakuin press con kayak gini for Danur. Terus jadi emosional. Pak Awi nangis, kita jadi kayak pengen nangis. Dan ini benar. Jadi kayak mungkin ini terakhir kalinya kita akan berjuang for Danur. Jadi kayak, dan kalau tadi Pak Awi bilang kita pikir kita udah berkali-kali, tapi ternyata masih tetap jadi yang paling sulit, masih tetap ini aku juga ngerasainnya. Tapi ya every ending deserve bigger, every ending deserve jadi yang paling hardest, jadi yang paling biggest. Jadi semoga the last chapter akan jadi yang paling besar untuk Danur semuanya, jadi penutup yang
meriah, jadi penutup yang paling. Terima kasih Prilly dan terima kasih semua teman-teman Danur. Kita ketemu di Lebaran di IMAX. Berikan tepuk tangan ya teman-teman. Terima kasih Kak Lele. Dan semoga film Danur benar-benar bisa membombardir nanti. Masuk ke sesi Q&A. Bagi para rekan media yang ingin bertanya, boleh menyebutkan nama medianya dan angkat tangannya. Terima kasih. Baik. Cik, ya. Ya. Oke, halo, aku Bayu dari TheBoyNews.com. Pertama mau nanya ke keluarganya Risa, dari ada Lili sama Dimas, yang di trailer udah dikasih lihat kalau ternyata mereka mendapatkan teror juga, nggak cuma Risanya doang. Jadi buat Z sama buat Dito, sepanjang film ini teror yang lebih besar yang kalian rasakan apa fisikah atau emosional? Karena tadi agak sedikit di spill, si Riri terbang, kemudian mungkin kalau itu belum kelihatan ya, tapi yang pengen aku tahu apakah kalian dapat teror emosi yang lebih banyak atau lebih banyak di fisiknya. Kemudian yang kedua buat Riri, 10 tahun bersama Risa, kemudian mungkin kenangan atau apa yang kamu rasakan atau apa yang melekat di diri kamu dari seorang Risa selama 10 tahun ini. Itu aja, terima kasih. Jawab. Untuk Kak Prilly dulu mungkin. 10 tahun jadi karakter Risa gitu ya, yang menempel di saya itu, saya jadi menganggap hantu itu baik. Karena setiap baca skenario Danur dari yang pertama, bahkan ya dari yang pertama pas saya ditawarin skenario Danur itu benar-benar sekarang gitu, bahwa ya di setiap kehidupan itu punya cerita ya, mau dunianya itu di mana gitu, di dimensi ini atau dimensi yang lain. Jadi saya tuh yang jahat pun pasti dia ada ceritanya deh, pasti ada di baliknya deh kenapa dia kayak gitu. Jadi lebih berempati sama makhluk-makhluk di luar sana ya gitu. Jadi itu sih mungkin yang melekat ya di diri saya juga. Dan karena udah 10 tahun ya, kemanapun saya berada, mau lagi launching film apa, tetap aja ada fans Danur dimanapun yang selalu nanya, lagi preskon apa, tetap nanyanya, ini look Risa banget. Kita manggil diri kita tuh kembaran gitu, terus ada foto-foto kembar kita pakai baju PNS, ya kan? Dan itu mirip beneran, foto aku pakai baju PNS sama foto Teh Risa dulu pas pakai baju PNS beneran mirip, ada foto lagi makan bakso. Jadi kayak auranya pasti diri Dengan Teh Risa ya. Nanti aku upload video fotonya ada. Oke, thank you. Dan selanjutnya boleh dijawab untuk Kak Z. Buat aku, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kalau Mas Awi nangisnya di akhir syuting, kalau saya nangisnya setiap hari sebelum syuting. Karena of course mentally drained, tapi for me physically is on another level drain. Karena yang kalian lihat di trailer tadi, scene physicalnya it's only like few percent of what I've been through for this movie. Karena main film belum pernah sih teknisnya yang seberat ini buat aku, dan yang sampai bikin aku tuh sebelum syuting kayak sampai mikir kayak, ini aku bisa nggak ngejalanin hari ini gitu. Tapi ngeliat hasilnya tadi aku benar-benar bersyukur banget, puas banget juga. Semoga hasil fullnya nanti jauh lebih bagus lagi juga. Curhat loh. Oke, thank you Kak Z. Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh dijawab pertanyaannya Kak Dito. Tadi pertanyaan apa ya? Boleh diulang, mohon maaf untuk Kak Dito apa pertanyaan? Agak banyak. Soal karakter Dimas dan Riri ya. Mungkin kalau buat saya pribadi dan Z, challenge terbesarnya adalah, jadi di film Ancika yang dipegang sama MD juga, di situ kita sebagai adik sama kakak. Terus tiba-tiba di sini disuruh jadi pasangan. Om sama sepupu. Oh, sama sepupu ya? Iya, ponakan, om sama ponakan. Iya, tapi umurnya nggak terlalu jauh. Awal preparation kita emang udah berusaha untuk nge-break itu sama tim acting coach-nya juga. Kemudian jadinya itu memudahkan kami ketika produksi syuting ini dimulai gitu. Jadi memang kita tahu secara porsi karakter di
cerita ini adalah yang menjadi salah satu plot di mana semua kejadian ini bisa terjadi gitu. Jadi dijalani dengan menyenangkan karena Z sangat open to discussion. Kita banyak berdiskusi juga soal karakter kami. Jadi ya diharapkan semoga bisa tersampaikan perasaan Riri dan Dimasnya. Oke, terima kasih Kak Dito. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, lanjut dua pertanyaan lagi. Baik, boleh silakan sebutkan nama media dan apa pertanyaannya, ditujukan ke siapa? Makasih. Halo, selamat sore semuanya. Saya Mario dari Kumparan. Pertanyaan untuk Pak Manos, Pak, kenapa memilih tayang di momen Lebaran, Pak? Apa pertimbangannya? Mungkin proyeksi Danur seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Makasih. Thank you. Terima kasih. Kalau saya sih strategi MD, jadi MD mau konsisten bahwa dari 2022 kami ada KKN di Lebaran 10 juta, terus ada setelah itu Badarawi 4 juta, terus setelah itu sebelumnya Sewodino belum KKN Sewodino, terus Badarawi, terus terakhir pabrik gula. Jadi MD mau konsisten Lebaran ini. Lebaran ini kan bagi saya, Lebaran ini golden date, ada blessing dan ada curse-nya juga. Jadi kalau film kitanya biasa, itu percuma main di Lebaran. Kompetisinya sangat furious. Bukan Lebaran pasti. 10 tahun yang lalu kita tahu Lebaran 1,5 juta penonton, jadi penonton nomor 1 ya, dan masih film asing dominasi. 2015 Surga sama Ant-Man bisa dapat berapa, film nasional berapa. Sekarang posisi udah terbalik dari 2022. Jadi kita mau tahan posisi dominasi film nasional, itu penting. Dan dari MD selalu film yang terkuat, yang terbaik untuk tahun itu, yang kita merasa punya potensi sangat besar, itu Danur The Last Chapter. That's why saya mau Lebaran. Jadi strateginya kita mikir dari dalam, apa nih jagoan kita. Ya Danur, karena itu kami siap. Mau ada 3, 4, 5, 6, 10 film pun kita siap untuk masuk yang terbaik dari MD. Itu aja sih strateginya, very simple dan konsisten. Jadi every year mudah-mudahan kita bisa konsisten terus dengan angka kita. Ya, tinggal nanti kita serahkan ke penonton. Tapi kebanyakan atau cukup ideal bagi kesehatan dan juga ekosistem film Indonesia. Terus apakah sama Danur karena kelanjutan dari Ivana, dan siapa tahu mungkin Prilly bisa buat Prilly, menyangka nggak sih bahwa Danur mempunyai jagat sinema sendiri lengkap dengan spin-off-nya, terus semuanya juga laris dan box office. Terus apakah Prilly juga sepakat bahwa Danur ini mengubah wajah karir Prilly sebagai seorang aktris layar lebar? Terus yang ketiga buat Mas Awi, sensasi apa yang akan diterima penonton jika nanti menonton di versi IMAX jika dibandingkan dengan layar yang konvensional atau 2D biasa? Makasih. Sorry, yang pertama Mas, yang itu kan layar 6 film, iya, banyak itu. Kebanyakan yang kedua, ya, terus yang kedua apakah The Last Chapter ini menjadi akhir dari jagat sinema Danur ataukah masih terbuka peluang untuk Ivana yang kedua karena banyak juga fans yang bertanya? Oke, thank you. Iya, kalau saya lihatnya again kontroversi, pertanyaan yang kontroversi. Kalau saya lihatnya sederhana. Pagi MD kita punya track record membuat film, contohnya di Lebaran 4 tahun berturut horor berkualitas bla bla bla, menaikkan standar kita. Kalau 6 film pasti crowded, tapi menurut saya yang lebih posisi resiko lebih besar itu ke exhibitor. Jadi kalau exhibitornya mereka decide mau pakai 6 film, mereka punya strategi sendiri. Ini tahun saya perlu 6, kayak tahun
2 tahun yang lalu 2 Badaroi Siksa Kubur, tahun lalu 5. Jadi saya kira Indonesia ini kita masih untuk apa, sebagai positioning kita masih baru. Saya belum bilang kita industri kita masih bisa, belum, we are getting there. Jadi kalau mau eksperimental ya nggak salah juga. Tahun lalu 5 film dibilang wah kebanyakan, buktinya formulanya benar. Ya kan, pasti ada 1 film yang kurang. Kalau tahun lalu masih oke, good, semua penontonnya sampai 20 juta. So menurut saya positif. Tahun ini 6 film oke, maybe cinema strateginya ada, dan saya sih paham. Tapi ini kan opini. Menurut saya ya why not, kita coba eksperimen ini mainnya bukan di hari Lebaran, malah film yang kurang di puasa bisa copot. Jadi resiko untuk kita yang punya film resiko besar, tapi bisa reward juga. Biarin penonton ada choice banyak, masih banyak perlu dieksplor. Kalau ngomong salah enggak juga, karena tahun lalu 5 ya, tahun ini 6 eksperimental. If wrong, maybe tahun depan mereka rectify lagi. So it's okay. Maybe kita perlu layar lebih banyak. Jadi ada banyak opsi yang kita bisa belajar dari dari Lebaran tahun ini. Itu sih menurut saya, in my opinion, paling aman kalau ngomong in my opinion. Terus kedua masalah print, kalau ada Ivana 2 oke. Nah, jadi kita ini Danur Universe ya, benar-benar universe ya. Kita udah spin off Ivana, Asi, lain-lain, karena ceritanya Risa ini di Danur ini sangat menarik, dan kita mau explore terus sesuatu yang dari inspired dari true story atau based dari true story, selalu menarik karena ada unsur realitanya di sana. Itu saya paling suka, kalau ada unsur realitanya paling menarik ya. Jadi kita mau besarin semaksimal mungkin. Jadi value-nya semua jadi menarik lah. Orang kan mau karakter yang familiar, hanya storytelling yang jadi challenge. So real something to think about. Okay. Terima kasih. Kok saya jadi curiga ini Danu terakhir saya dan Prilly, tapi bukan Danu terakhir Pak Manoj ya? Mencurigakan. Kalau aku setuju, karena penggemar bukunya banyak, tapi nggak nyangka ternyata si penggemar buku itu bisa terus bertumbuh menjadi penggemar penonton Danur juga di bioskop gitu, yang akhirnya sukses. Dan saya ingat sekali 10 tahun lalu film horor itu lagi nggak terlalu baik lah pada saat itu keadaannya. Banyak yang produksi film horor yang kurang bagus kualitasnya, dan saya ingat banget pas saya ditawarin Danur, saya tuh lumayan agak kayak ini film Danur kontroversial, dan adegan-adegan yang waktu itu kan banyak adegan-adegan yang nggak layak ada di film horor gitu ya pada saat itu gitu. Dan akhirnya ternyata film Danur itu menjadi awal mempengaruhi karir saya juga, karena saya waktu itu dari sinetron nggak banyak yang yakin kalau saya bisa acting, karena pada saat itu 10 tahun lalu stigma bahwa aktor sinetron itu nggak pantas di film ada loh, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan semua punya kesempatan yang sama ya mungkin. Kalau dulu tuh kalau dari sinetron terus ke film orang banyak ragu. Saya banyak baca komentar itu di sosial media gitu. Tapi kan dia pemain sinetron, emang bisa main film? Kan beda cara syuting sinetron dan film. Jadi banyak lah yang nggak yakin kalau saya itu deserve ada tempat di film. Tapi karena Danur banyak yang nonton dan ternyata film horor yang juga menawarkan sesuatu hal yang berbeda, akhirnya akhirnya banyak yang nggak ngaruh kok mau aktor sinetron atau film kalau emang dia berdedikasi untuk acting, belajar dan terus pengen improve, ya selalu semua orang berhak punya tempat gitu. Jadi itu sangat karir saya, dan juga bagaimana stigma bahwa
ada yang mengkotak-kotakan aktor sinetron, aktor series, atau film itu bisa hilang gitu. Semua aktor sama, tergantung bagaimana dia berdedikasi di dalam satu proyek tersebut gitu. Tuh, tepuk tangan dong. Terima kasih Kak Billy. Iya, kalau dari saya mungkin jawabannya gratis. Kenapa dari awal begitu ada desas-desus akan tayang IMAX, saya langsung saklek minta lensa yang menurut saya minimal harus lensa itu, dan lensa itu jarang banget di Indonesia, cuma ada satu rental yang punya. Jadi ya udah kita bela-belain nyesuaiin syuting date kita untuk dapat lensa yang saya mau. Kedua, karena saya tahu IMAX layarnya lebih lebar dari biasanya, ya saya juga ngerasa ya kita harus jangan pelit-pelit atau menyembunyikan set. Karena kalau ngomongin teknis ya, kalau ngomongin teknis sebenarnya lensa lebar itu PR buat art karena dia harus ngisi set, ngisi props, PR juga buat lighting, harus nyembunyiin lampu, PR juga buat tim sling, harus nyembunyiin sling. Nah itu semua PR buat semuanya. Tapi saya ngajak kru saya, ya udah PR ini kita kerjakan bareng-bareng karena kita mau tayang IMAX lagi nih. Nah jadi ya udah kita semua lebih bersusah-susah lah. Jadi ngesetnya lebih susah. Ya lensa saya juga saya bilang harus ngantri. Cuma ntar bisa kelihatan gitu kalau kita nonton di IMAX, kalian bisa lihat set tuh kayak kelihatan semua, kayak bingung gitu lah. Ini naruh kameranya di mana? Ini naruh lampunya di mana gitu? Karena ya kita semua kayak pengen nunjukin semaksimal mungkin aja. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan semuanya. Apakah pertanyaan ini sudah terjawab? Baik, dan begitulah selesai Q&A session kita. Tepuk tangan dong untuk seluruh cast dan kru.